Kita akan memainkan lap demi lap yang teman-teman, bagi para seluruh kawan-kawan, para pemirsa sekalian, silakan berikan dukungan kalian di kolom komentar dengan menggunakan hashtag dan juga nomor startnya. Dan inilah dia track information about this track. Kita akan memainkan di Lombok, Indonesia, Mandalika, NTB pastinya. Dan informasi dari track Mandalika, kita memiliki beberapa spot dan pastinya ada 17 tikungan dengan panjang trek 4,310 km. Dan tikungan ke kiri ada 6. Teman-teman bisa melihat yang di bold ataupun di marking warna merah. Dan di tikungan ke kanan ada 11, kita marking juga berwarna merah. Dan sektor 1 dari T1 sampai T4 ataupun turn 1 sampai turn 4, turn 5 sampai turn 9 adalah sektor yang kedua. Turn 10 sampai turn 12 adalah sektor yang ketiga, dan turn 4 adalah last sektor dari turn 12 sampai turn yang ke-17. Most demanding braking point, area yang cukup membuat kelelahan dari ban-ban, yaitu adalah turn 1, turn 9, dan tadi juga terlihat, teman-teman bisa melihat overtaking hotspot, zone 1, zone 2, dan zone 3 untuk melakukan overtaking. The best overtake, saling jual beli serangan akan berada di tempat tersebut. Cuaca kita memasuki 24 derajat Celcius. Cukup drastis perbedaannya di hari Sabtu kemarin yang sangat panas-panas mentereng. Namun kali ini dengan track temperatur yang cukup turun drastis dari hampir 65 derajat Celcius untuk track temperatur, dan sekarang di angka 46,3 derajat Celcius. Pastinya akan lebih dingin. Dan satu rider nampaknya harus didorong. Satu motor yang nampaknya tidak bisa berada di gridnya karena mungkin engine off di sana. Salah satu rider kita semoga saja bisa kembali lagi fight. Masih diupayakan. Siapakah gerangan di sana belum terlihat dari pergerakan motor yang didorong. Yang mana terlihat dari livery berwarna merah, putih, dan biru, dan dilepas untuk sesi warm up yang akan kita jalankan sebanyak 10 laps ataupun 10 putaran, baik bagi para seluruh riders kita di sini. Felix Putramula yang berhasil menjadi terbaik pertama pada saat sesi Super Pole Race, dia akan mengisi grid 1, dan di grid yang kedua nantinya akan ada Irfan Ardiansyah yang menggunakan Honda CBR 250 RR-nya, dan juga Joshua Mbeo yang dengan senyum yang berbeda, dia mendapati kesempatan dan mendapatkan rezeki untuk bisa berada di grid ketiga tadi. Gary Salim mengikuti di urutan yang keempat. Ada sedikit dialog sepertinya Dexa sepertinya dengan Aldias Aksal untuk segera dipersilakan maju terlebih dahulu untuk Dexa. Dan ada Mbeu lagi terlihat, Gary Salim juga sudah terlihat. Ada pembalap-pembalap yang lainnya seperti Fadil Al-Ghassani Priyadi yang menaruhkan kertas bertuliskan get well soon, our rider, our friend, hashtag 157 untuk Robi Sakera di sana yang sedang dalam penanganan pengobatan agar bisa kembali lagi bersama dengan kami di sini, dan juga para keluarga yang menunggu di rumah. 77 Syirat Syauki dari GG Galak-Galak dan akan bersiap untuk segera bermain di barisan-barisan terdepan, yang dimana dia akan melakukan penyesuaian dari motor bebek menuju ke motor di tangki depan. Dan inilah dia teman-teman semuanya starting grid. Teman-teman bisa melihat secara cepat Are Agaska akan menemani lokal rider salah satunya juga, yaitu adalah Aldias Aksal Ismaya. 1-9 kita akan update, dan sudah diupdate dari urutan 1-9 dari hasil Super Pole Race. Dan inilah dia teman-teman semuanya sampai urutan yang ke-28, Muhammad Diandra yang akan paling buntut dengan nomor 7-nya akan memberikan yang terbaik dari total 10 lap ini. Warming up lap yang pastinya ini akan menjadi penentuan bagi para riders Alexander Sitompul, karena kita bisa melihat saat mereka di hari kemarin tidak dapat berbuat banyak dan juga masih berusaha menemukan setting yang terbaik dari panasnya sirkuit Mandalika yang menyentuh 66 derajat Celcius untuk track temperatur. Tapi berbeda dengan race kedua kali ini, setelah tadi hujan rintik-rintik turun sebelum opening seremonial, saat ini track temperatur lebih dingin dengan 40
derajat Celcius. Kita akan bisa melihat Felix Putra Mulia tampil dengan sangat mendominasi di Super Pole di saat tadi. Dan saat ini kita bisa melihat apakah Felix bisa kembali lagi naik di podium kemenangan. Kita bersiap. Grid sudah mulai dipenuhi oleh masing-masing para riders. Safety car dan juga fast doctor saat ini dari sirkuit Mandalika sudah mulai bersiap di sana dengan Mr. Denny pribadinya. Dan kita juga bisa melihat sahabat-sahabat Marshall Mandalika, mereka semua sudah berlarian melihat apakah ada satu motor yang harus didorong karena nampaknya tidak bisa dihidupkan di jelang jalannya balapan akan kita lepas. Dan benar, satu sahabat Marshall Mandalika mencoba untuk bisa mendorong motor ini dan mencoba untuk bisa mengeluarkannya karena tidak boleh mengganggu jalannya race, jalannya start yang sebentar lagi akan kita lakukan. Dan mereka akan mulai, tepatnya akan didorong ke bagian belakang. Nampaknya akan didorong ke bagian belakang untuk motor yang belum siap. Dan ternyata setelah didorong, akhirnya engine on, mesin sudah mulai kembali lagi menyala. Dan mereka sudah siap. Seluruh sahabat Marshall Mandalika masih mencoba menolong satu lagi kali ini, Bro Alex. Nampaknya tidak hanya satu, tapi ada dua motor. Yes, masih dengan penyesuaian kita bisa melihat bersama-sama arahan dari Marshall, dan dia akan melakukan start di paling belakang ataupun mungkin akan kembali. Oh yes, betul. Dia ditaruh di paling belakang untuk melihat terlebih dahulu apakah siapnya dari motor. Dan yes, karena mungkin tadi pada saat sesi warm up tidak mengikut sertakan dirinya. Dan inilah dia, bendera merah sudah mulai ditarik keluar untuk National Sport 250cc race yang kedua. Dan kita bersiap menyaksikan jalannya balapan race kedua kita. Lampu start sudah dihidupkan and the light is off and let's go. Felix Putra Mulia mengawal di barisan depan dengan sangat baik. Battle Yamaha dan juga Honda. Battle yang kita bisa melihat mencoba untuk bisa menaklukkan dengan baik tikungan pertama dari Pertamina Mandalika International Circuit. Sirkuit sepanjang 4,3 km. Dan di mana saat ini kita bisa melihat sirkuit yang sudah berhasil ataupun juga menyelenggarakan 4 kali kejuaraan dunia MotoGP. Dan saat ini kita bisa melihat bersaingnya season finale dari National Sport 250cc. Irfan Ardiansyah melakukan agresif startnya dengan baik. Aldias Aksal Ismaya, the local boy, mencoba menunjukkan kembali lagi tajinya setelah begitu mendominasi di race yang pertama dan juga Super Pole. Sudah membuat jarak di 2 ataupun sampai 6 tikungan di awal dari Felix Putra Mulia, di mana dia sudah berada di barisan terdepan, mengakuisisi, mengandalkan grid posisi pertamanya, dibayang-bayangi oleh Irfan Ardiansyah dan juga sepertinya ada Gary Salim. Gary Salim tak datang dari mana kali ini dengan kekuatannya. Nampaknya MS Glow 4-man support by Pertamina Enduro. Oh, satu rider is down. Apakah Irfan Ardiansyah? Oh, sepertinya itu adalah Felix. Yes, terlihat dengan livery dan juga warna dari dari tidak ada 306 di sini. Sangat disayangkan, Bro Alex. Nampaknya Felix terlalu memaksa saat bannya masih dalam kondisi dingin. Yes, inilah dia teman-teman semuanya. Apapun bisa terjadi dari jalannya balapan. Belum satu lap tertuntas. Nampaknya Irfan Ardiansyah, Gary Salim mendapatkan keuntungannya. Sedangkan ada Joshua Mbeu tepat berada di belakang, ditemani oleh Aldias Aksal Ismaya. Sepertinya the local rider kita tidak ingin mempersilahkan tamu-tamu pendatangnya untuk bisa mengakuisisi di track dan juga di rumahnya sendiri. Ada Arai Agaska di Bani Laksana yang mengikut sertakan dirinya pergerakannya kali ini. Dan satu lap sudah terkikis. Inilah dia raja-raja di lap-lap awal kita kali ini. Irfan begitu kencang dengan timnya NWN Tus ilegal di sana, teman-teman semuanya. Akankah bisa dikejar oleh R3 dari Joshua Mbeu tepat berada di belakang di urutan kedua? Melakukan light braking dengan sangat baik. The local boys, yaitu adalah Arai Agaska di Bani Laksana, pebalap yang juga mendapatkan pengalaman jam terbang yang luar biasa untuk Blue Crew Race Championship, tepatnya di Eropa bersama dengan Yamaha Eropa. Saat ini dia kembali lagi hadir di sirkuitnya, dia kembali lagi hadir di rumahnya. The local boys yang saat ini hadir dengan Arai Agaska di Bani Laksana dan Aldias Aksal Ismaya, mereka hadir dengan top 5. Dan kita bisa menunggu teman-teman semuanya. Nampaknya Gary Salim agak sedikit terpukul mundur di sana dan terlihat berganti-gantiannya saling merasakan posisi barisan terdepan. Ada Joshua Mbeu, Gary Salim. Oh, di blocking dengan cepat. Berubah posisi kali ini. Berubah kali ini kesempatan Aldias Aksal Ismaya yang membawa rombongan dan tepat berada ada Arai Agaska di Bani Laksana dan juga di urutan ketiga yaitu adalah Irfan. Hampir saja mereka bersamaan.
nampaknya melakukan Kita bisa melihat braking, ya. ban bertemu dengan ban dan pengereman lebih lambat ini saat tadi kurang tepat dilakukan dengan baik oleh seorang Irfan. Hampir saja crash terjadi, tapi Irfan kembali lagi berada di tracknya. Jatuh mengambil dengan line yang berbeda salah satu peserta kita 57 Galang Hendra lagi. Muhammad Fadil Musyafi. Yes, Muhammad Fadil Musyafi yang harus terjatuh, sangat disayangkan. Pebalap muda yang amat sangat berpotensi besar untuk naik ke atas podium, namun dia dengan line yang berbedanya, out line-nya di sana. Dan kita kembali ke jalannya balapan. Gary Salim sekarang yang memimpin di barisan terdepan, ditemani oleh Arai Agaska Dibani Laksana. Senior versus junior terasa di sini untuk di dua lap di awal kali ini untuk National Sport 250cc. Arai memaksimalkan slipstream dan juga Aldias menghindari kontak, di mana tidak terlihat pastinya di sebelah kiri dari Arai Agaska Dibani Laksana. Joshua Mbeo in di first position. Wow, Joshua ataupun juga Jorhan Richard Joshua Mbeo di saat Super Bowl tadi dia mengatakan belum bisa menemukan settingan terbaik dari front forknya ataupun juga di suspensi bagian depannya, dan kali ini dia melakukan settingan yang terbaik. Dia sudah menemukannya dan itu dibuktikan di Super Bowl. Kali ini Joshua Mbeo mencoba melawan dari dua local boysnya dari Nusa Tenggara Barat yang tidak lain adalah Arai Agaska Dibani Laksana, yang mana memang mempunyai kans untuk bisa mendapatkan juara nasional 250cc tahun ini. Joshua, Rekat dan juga Dexa Almer, rekan sepermainan di luar trek, mereka bersaing menjadi rival di dalam trek kali ini, saling memencar posisi demi posisi. Masuk Rekat Yusuf Fadila yang berada di urutan pertama bersama dengan Astra Motor Racing timnya 43, menghindari kontak dari Arai Agaska Dibani Laksana dengan sangat baik. Entah datang dari mana seorang Rekat Yusuf Fadila, dan kita bisa melihat di sini di mana seorang Rekat Yusuf Fadila dari Astra Motor Racing Team Kalimantan, dia mencoba kembali lagi motor dengan livery merah dan juga putih. Dari total 10 motor yang kita bisa melihat di sini, nampaknya sama-sama equal atau juga sama-sama imbang dengan 5 Yamaha, 5 Honda saat ini hadir di top 10 kita. Lihat ada 2 ataupun lebih tepatnya dari 3 apitan para pebalap-pebalap dengan Yamaha yang dia gunakan. Rekat sendirian saja, ada Dexa Almer Alfa Rizal dengan tim barunya, dengan tim di tahun 2025 yang menggait dirinya kali ini. Dia sudah berada di urutan yang ketiga, si hijau sana yang begitu terang terlihat. Dan inilah dia memasuki straight kita. Agak nama-nama seperti Aldias cukup kesulitan. Arai berusaha untuk bisa memberikan gap yang sangat jauh. Baru 3 lap, masih ada perjalanan 7 lap lagi. Dexa berusaha, power slide yang sangat baik, kontrol yang sangat baik, braking yang sangat baik dari VMK ataupun lebih tepatnya dari Dexa Almer Alfa Rizal. Ada Arai yang memberikan kesempatan untuk Rekat, digeser saja dari bagian dalamnya di sana. Bertemu dengan Irfan. kaki kali ini, Betul Bro sekali. Alex. Ini terlihat nampaknya Irfan dan juga Rekat Yusuf Fadila di saat tadi cukup kaget dengan manuver overtaking yang sangat luar biasa dari Arai Agaska Dibani Laksana yang begitu berani. Bahkan kaki kiri daripada seorang Arai bertemu dengan kaki kanan dari seorang Rekat Yusuf Fadila saat ingin merebahkan di turn 1 dan juga turn 2. Masuki tikungan blind spot di mana mereka harus bisa mengontrol dengan sangat baik, menghindari kontak demi kontak satu sama lainnya. Dexa lebih unggul di dalam sepertinya dari Arai, harus tergeser lagi mundur. Lihat dan Irfan, ada lihat Irfan, kecepatannya begitu luar biasa dan dia berani melakukan slide-nya dengan baik dengan menggunakan ban Pirelli. Ini membuktikan bahwa Irfan Ardiansyah dia mempunyai pace yang cukup cepat, dia mempunyai pace yang sangat baik. Irfan kembali lagi berada di tangga juara podium. 3W yang dipakai langsung bersama dengan Aldias, Rekat dan juga Irfan Ardiansyah. 3 terdepan, saling side by side. Irfan mengantisipasi dengan celah yang terbuka, namun belum ada kesempatan tersebut. Terlihat berada Arai harus mundur di urutan keempatnya. Ada satu lagi tamu tidak diundang berada di urutannya kelimanya, tepat berada di belakang dari Arai di sana, teman-teman. Dan kita bisa melihat ada Dexa Almer Alfa Rizal. Oke, Andi Gilang juga terlihat dengan nomor 27-nya. Mulai muncul lagi senior versus junior, di mana dari Rekat dan juga Andi Gilang terlihat bersama-sama. It's gonna be awesome pastinya. Ini pasti akan sangat seru karena kita bisa melihat tidak hanya persaingan antara Irfan Ardiansyah dan juga local boy Arai Agaska Dibani Laksana dan juga dengan Aldias Aksal Ismaya, tapi kali ini hadirnya Andi Farid Isdihar ataupun juga The Bonaik Boy. Kita bisa melihat pebalap asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, yaitu Andi Gilang hadir di top 5. Inilah dia teman-teman semuanya, kejadian dari crash untuk Muhammad Fadil Musyafi
yang tidak mendapatkan tempat terbaiknya di sana sehingga dia harus Dia out seperti of track. tergeser, akhirnya terlalu keluar dia mengambilnya. Betul, dan tidak melakukan braking yang tepat ataupun braking pointnya tidak mendapati dengan sempurna sehingga dia harus crash dan juga terjatuh di sana. Arai Agaska Dibani Laksana kembali lagi berada di barisan terdepan. Irfan Ardiansyah yang sempat tadi tercecer di lap-lap awal, dia harus turun berada di barisan ataupun row belakang. Flowing section saja dilakukan dengan baik, flat out, ataupun juga bisa mengeluarkan dengan tenaga motor mereka. R3 versus CBR 250cc RR, dan nampaknya sangat baik. Inilah dia skill yang dikeluarkan oleh seorang Andi Gilang, dan terlihat Astra Motor Racing Team Yogyakarta saat ini memimpin dengan Honda CBR 250cc RR, dan terlihat Andi Gilang baru saja menaklukkan sektor kedua dari Pertamina Mandalika International Circuit, memimpin tepatnya gerbong kecepatan dari 6 lap yang tersisa untuk National Sport 250cc. Dua Honda berada di depan, yaitu adalah Andi Gilang dan juga dari Irfan Ardiansyah. Mulai diganggu lagi bersama dengan Aldias Aksal Ismaya, dan Dexa Almer mengambil dari sisi luarnya. Si hijau yang begitu terang, hampir saja ban bagian belakang sedikit bergoyang dari Andi Gilang teman-teman semuanya, dan menuju kelas corner dari Pertamina Mandalika International Circuit, dan akan masuk di 5 lap terakhir. Andi Gilang masih terlalu tangguh di barisan terdepan bersama dengan Irfan Ardiansyah. Slipstream akan terjadi. Aldias side by side bersama dengan Irfan. Dexa mulai mengejar dari posisi yang keempatnya. Arai Agaska Dibani Laksana juga mengintai tepat berada di belakang Dexa. Power slide yang sangat baik dari Irfan Ardiansyah. Itulah dia late braking yang tepat, braking point yang sangat baik dari Irfan Ardiansyah di sana. Dan kita menuju kali ini Aldias Aksal Ismaya yang akan mencoba dan terus mencoba mengganggu dari Andi Gilang yang mendominasi di 2 lap terakhir ini. Irfan Ardiansyah nampaknya cukup berani untuk bisa melakukan agresif late braking berulang kali. Tapi ingat, dia harus belajar kesalahannya di hari Sabtu kemarin, yaitu dengan terlalu banyaknya late braking, si karet bundar berwarna hitam, ataupun juga ban daripada seorang Irfan Ardiansyah. Akhirnya tidak bisa terus-menerus menerima agresif style, riding style dari seorang Irfan Ardiansyah. Tapi dia tahu kali ini berbeda dengan hari Sabtu kemarin dengan panas maksimal 65 derajat Celcius. Kali ini hanya 46 derajat Celcius. Oleh karena itu dia berani untuk melakukan late braking, pengereman kuat di sisi bagian depan. Dan semakin sejuknya dari trek temperatur kita di sore ataupun lebih tepatnya siang menuju sore hari ini, waktu Indonesia Tengah, Lombok lebih tepatnya, Andi Gilang benar-benar enjoy, dan pastinya mereka benar-benar bisa terus melakukan konsentrasinya. Kita menyoroti dari Dexa yang sekarang berada di urutan ketiga naik ke atas, ditemani oleh Aldias Aksal Ismaya yang tepat berada di depannya, masih memutar otak bagaimana bisa memecahkan kebuntuan dari dirinya. Side by side Aldias Aksal bersama dengan Andi Gilang di tikungan ataupun corner. Celah terbuka untuk Dexa, namun belum tepat untuk Dexa Almer is down. Dexa Almer is down. You cannot believe it. The struggle boy, Dexa Almer, nampaknya tertutup celah untuk bisa melakukan overtaking di tengah Aldias Aksal Ismaya dan juga Andi Gilang yang memaksa seorang Dexa Almer harus terjatuh. Terlihat begitu menyesali dari keputusan yang sangat-sangat memaksakan dirinya sehingga dia harus terhenti di tikungan keramat dari Pertamina Mandalika International Circuit, yaitu adalah tikungan 15 ataupun corner 15 dan juga 16. Dan kita kembali lagi ke jalannya balapan. Kali ini Aldias Aksal Ismaya berhasil mendorong mundur dari Andi Gilang yang di 3 lap sebelumnya sangat-sangat mendominasi dengan Honda CBR 250 RR-nya. Irfan Ardiansyah juga masih menunggu, dan Arai Agaska Dibani Laksana cukup terkejut datangnya dari Andi Gilang yang sangat-sangat memaksimalkan celah terbuka sangat kecil. Dan inilah dia replay proses di mana dari Dexa tadi terjatuh. Dexa terlalu berani mengambil sisi bagian dalam. Dia sudah kehilangan grip dari motornya saat ini, dan dia lihat bahwa racing line dari seorang Andi Gilang sudah benar, dan oleh karena itu Dexa kehilangan grip depannya dan akhirnya dia terjatuh. Dan terlihat teman-teman semuanya memasuki T10 ataupun tikungan yang ke-10. Irfan Ardiansyah yang kali ini berada di depan kembali. Setiap dari T10, lebih tepatnya dari 8, 9, 10 sampai 11, Honda begitu mendominasi dengan motor yang mereka gunakannya. Namun pada saat di slipstream dan juga tikungan-tikungan patah ataupun tikungan-tikungan tajam, terlihat Yamaha benar-benar unggul secara spektakuler di sini. Arai Agaska Dibani Laksana, riding positionnya benar-benar terus selalu dibenarkan ataupun dikoreksi untuk dirinya. Irfan Ardiansyah menjadi kunci dari seorang Andi Gilang. Dia menginginkan Irfan Ardiansyah menariknya untuk bisa melakukan slipstreaming, dan itu
dihentikan dengan baik. Irfan Ardiansyah sudah mulai menarik dengan baik Andi Gilang, tapi sayang kesalahan kecil di tikungan ke-16 dan langsung masuk pada tikungan Danantara 17. Nampaknya ini membuat kembali lagi Irfan Ardiansyah harus melakukan maksimal kecepatannya lagi untuk bisa mengejar local boys kita alias Axel Ismail. Hanya menyisakan 3 lap yang tersisa, di mana pastinya strategi mereka akan sangat berubah drastis. Gaya berkendara yang lebih agresif lagi, intensitas perebutan posisi akan terlihat secara nyata, bukan hanya dari area overtaking zone saja. Semua mereka bisa maksimalkan secara baik di sini, dan sendirian sudah mulai meninggalkan area Agaska di Bani Laksana dengan gapnya 0.7. Dua local boys kita nampaknya saling menjaga satu sama lain kali ini, Bro Alex. Terlihat di mana Arai Agaska di Bani Laksana ingin menjadi juara nasional, ingin menjadi juga juara dengan double championnya, menutup season 2025 dengan juara nasional 250 cc, juga ingin menutup season 2025 dengan race kedua menjadi juaranya. Terlihat menjadi wingman yang begitu kuat untuk bisa menutup siapapun juga mengganggu Arai Agaska di Bani Laksana. Motor-motor berwarna putih sudah mulai terlihat dengan urutan 4 dan 5-nya. Arai dengan gapnya yang semakin melebar dengan 1 detik lebih. Sekarang benar-benar bahwa Arai tidak sedikit pun menengok ke arah belakang. Dan terlihat sepertinya sendirian saja di posisi kedua. Begitu sibuknya perebutan posisi tersebut menemani sang calon pemegang dari juara nasional tata tertinggi di tahun 2025 di kelas ini, Irfan Ardiansyah. Andi Gilang langsung mengambil dari sisi dalam sepertinya untuk Andi Gilang. Sangat cerdik pergerakannya menuju ke tikungan krusial kita lagi dari turn 15 dan juga 16. Masih melakukan braking yang sangat-sangat tepat dari keseluruhan peserta kita kali ini. Ada Galang Hendra Pratama juga akan ikut bermain di barisan terdepan sepertinya. Ada Aldias dan juga ada Chandra Hermawan yang harus diperhatikan juga. On fire-nya Chandra Hermawan, on fire-nya Joran Richard Joshua Mbeo saat ini juga harus diperhatikan dengan baik. 2 more laps to go. Pastinya dengan 2 putaran terakhir mereka akan mencoba untuk bisa melakukan full maximum throttle. Mereka akan mencoba melakukan attack mode-nya saat ini untuk dicoba menyerang Andi Gilang, mencoba menyerang Irfan Ardiansyah, dan juga 2 local boy Arai Agaska dan juga Aldias Axel Ismail. 1.2 detik itu adalah gap antara Arai bersama dengan Andi dan juga dari Irfan Ardiansyah. Aldias ingin sekali menemani salah satu rider yang berasal dari Lombok juga untuk bisa naik ke atas podium nantinya, karena 2 lap ini akan tampil habis-habisan bagi para seluruh peserta kita. Terus dibayang-bayangi slipstream akan dimaksimalkan oleh Aldias dan juga Irfan untuk bisa melihat celah terbuka dari Andi Gila yang berada di urutan keduanya. Kita akan tunggu memasuki tikungan yang ke-9 dan menuju ke tikungan yang ke-10. Spot paling menjadi langganan, overtaking terjadi, drama terjadi. Belum waktunya Irfan mereka sepertinya. memangkas 1 detik, poin 5 menjadi under 1 second kali ini, Bro Alexander Sitompul. Arai Agaska harus berhati-hati. 2 putarannya tidak akan tenang. 2 putarannya masih belum bisa dipastikan dia akan mengunci gelar juara nasional. Dia akan mengunci gelar juara di race kedua kali ini, karena kali ini memotong waktu gapnya. Bila tadi 1 detik poin 2, kali ini 0.506. Sudah mulai mendekat para kontender-kontender yang lainnya ataupun para rival-rival yang lainnya. Antara 3 rider belum ada perubahan sejauh ini. Teman-teman semuanya terlihat Aldias lagi dan lagi ditutup lagi celahnya. Tidak ada kesempatan untuk melakukan kejutan demi kejutan untuk dirinya yang masih berada di urutan keempatnya. Irfan Ardiansyah menunggu dan juga memasuki last lap. Ini akan menjadi penentu di mana 2 menit menjadi saksi bisu bersama-sama. Sedikit keluar sepertinya ataupun juga terlalu lebar. Renaldi Pradana Renaldi Pradana Susilo kali ini hadir dengan posisi kelima. Dia berhasil melewati Chandra Hermawan, dia berhasil melewati Galang Hendra Pratama. 4 peserta terbesar untuk bisa memiliki dan juga naik ke atas podium nantinya untuk race kedua kita, di mana mereka benar-benar bekerja keras menyusul dan juga cutting the gap antara Arai Agaska yang sudah memberikan perlawanan dengan gapnya 1.2 detik, dan sekarang benar-benar di belakangnya 0.3 detik saja. Arai is gonna be trouble right now. Dia harus berhati-hati, dia perlu berhati-hati, dan terlihat kali ini begitu cepatnya Astra Motor Racing Team Yogyakarta dengan seorang Andi Gilang dengan
recovery yang sudah menyentuh 100% recovery daripada seorang Andi Gilang. Andi Gilang is coming. Inilah dia Andi Gilang. Dia akan mencoba melakukan penyelesaian dan juga kali ini overtaking berhasil dilakukan Andi Gilang, Irfan Ardiansyah. Lalu juga kita bisa melihat adalah Aldias Aksal Ismaya. Arah yang harus turun berada di urutan keempatnya menuju ke tikungan yang ke-11. Sekarang ini Andi Gilang leading position berada di urutan pertamanya, berusaha untuk menusuk overtaking yang sangat rapi dari Aldias Aksal Ismaya, sedikit mendorong dari Irfan, namun sedikit celah terbuka. Arai belum berada di waktu yang tepatnya untuk melakukan overtaking juga menuju ke tikungan yang ke-13, tikungan krusial, the last chance untuk bisa melakukan kesempatan overtaking dari keseluruhan 4 peserta terdepan kita. Saling side by side, line yang berbeda. Andi Gilang akan menutup celah yang terdekat dari curve-nya di sana. Ada 3-way sepertinya. Aldias mulai masuk side by side. Andi Gilang terlalu melebar. Andi Gilang terlalu melebar. Dan kita bisa melihat kali ini Irfan Ardiansyah mencoba dari sisi bagian dalam. Tikungan ke-17. Yes! Irfan Ardiansyah. Dan juga adalah Aldias Aksa Ismaya. Wow, finish bersamaan. Irfan Ardiansyah yang benar-benar sangat tipis bersama dengan Aldias Aksa dengan gapnya 0.002 detik saja. Hadirin sekalian, Andi Gilang, teriakan dari tim NWN begitu terdengar di studio kita di sini. Honda NWN TUS Illegal SCK Racing Team membayar semua rasa penasaran kita. Apakah Irfan bisa dimanjakan? What a race, what a battle. Dan tentu saja balapan yang sangat-sangat memberikan tontonan yang menarik di mata kita. Dan juga kepada sahabat-sahabat Pertamina Mandalika Racing Series dimanapun Anda berada, baru saja Anda bisa melihat battle sesungguhnya. Battle dan akhirnya adalah juaranya adalah Irfan Ardiansyah. Dua adalah lokal boy kita, Aldias Aksal Ismaya dan Andi Gilang yang terlalu melebar di tikungan ke-16 tadi harus puas di posisi ketiga. Wow, what a battle, what a race dari keseluruhan peserta yang memiliki chance besar, sama-sama rata, semuanya menghibur para penonton yang berjumlah 5.300 penonton di channel YouTube-nya dari Mandalika Racing Series. Terima kasih banyak, dukungan kalian benar-benar terasa sampai Pertamina Mandalika International Circuit. Dan this is the final result dari table kita. Teman-teman bisa melihat kesemuanya bahwa Irfan Ardiansyah, Honda NWN TUS Illegal SCK Racing Team menjadi yang terbaik. Hanya berbeda 0.002 saja. Finish terlebih dahulu adalah Irfan Ardiansyah dari Honda NWN TUS Illegal SCK Racing Team. Yes, inilah dia teman-teman semuanya dari National Sport 250cc yang sangat-sangat membuat detak jantung terus berdebar kencang. Dan congratulations for all the winners. Terima kasih banyak, kalian sudah memberikan yang terbaik dari race National Sport 250cc race yang kedua. Dan sesaat lagi juga kita masih memiliki. Bagaimana dengan jalannya balapan tadi, Bro Alexander Sitompul? Sejujurnya kita seperti tidak menapas tadi. Kita berusaha memberikan laporan pandangan mata kami berdua. Dan berulang kali kami di studio mini kami, dan bahkan saat mulai terlihat di tikungan ke-16, tikungan ke-17 dari studio mini kami ini, kami meneriakkan nama-nama yang akan menjadi juara. Tapi sangat disayangkan, saya menjagokan Andi Gilang, Alexander Sitompul menjagokan local boy Aldias Aksal Ismaya. Tapi inilah dia hasil terbaik mereka. Dan luar biasa memang strategi yang cerdik dari Irfan Ardiansyah, dan juga pastinya faktor luck pastinya begitu mendukung dari dirinya di sini. Celah terbuka langsung dimaksimalkan oleh Irfan Ardiansyah yang langsung menuju ke posisi pertamanya, walaupun finishnya hampir bersamaan dengan gap yang sangat-sangat tipis. Bisa dibilang cukup jarang terjadi dari dunia jalannya balapan seperti ini, 0.002 detik. Bayangkan, itu mungkin hanya berbeda pentil ban saja mungkin ya. Antara mungkin, itu ya. Mungkin antara fender bagian depan motor ataupun juga spakbor bagian depan motor dan juga ban Pirelli-nya yang mungkin hanya 0,002 detik saja. Luar biasa, ini adalah battle sesungguhnya. Di battle ini juga kita bisa melihat para pebalap-pebalap, para riders Indonesia. Kebetulan kita hadir dengan Wakil Ketua Umum Olahraga Prestasi Ikatan Motor Indonesia Pusat, Bapak Ananda Mikola, yang pastinya melihat
lihat battle ini tidak pernah kendor dari mulai awal bendera start atau lampu start dinyalakan sampai dengan bendera finish dikibarkan. Dan tentu saja informasi yang kami dapatkan dengan standing point yang saat ini kami hitung, kami juga tentu saja ingin mengucapkan selamat, what a big congratulations our national champion, the local boy from NTB, yaitu adalah Arai Agaska Dibani Laksana menjadi juara umum, juara nasional di kelas ini. Sekali lagi selamat dan kita akan langsung menuju ke area Park Fermi untuk sesi interview bersama dengan Daniel. Dan kita bisa melihat semuanya kesiapan dilakukan dan silakan Daniel. Andi, congratulations dapat P3. So begitu masuk lap terakhir dengan battle seperti biasa, apa yang dipikiran Andi di final sector tadi? Ya, di lap terakhir tadi saya rasa strategi saya sudah betul. Kita hanya kalah di last moment aja karena saya rasa kalau saya membuka juga pasti semua memaksa masuk. Akhirnya saya lebih baik bertahan di dalam. Ya, at least saya rasa hanya miss dikit aja, tapi kita tetap berada di podium. Terima kasih kepada Astra Motor Racing Team Yogyakarta dan Kalimantan dan semua sponsor. Nanti kita masih ada race 2 150, jadi fokus untuk next race. Terima kasih. Terima kasih Andi, congratulations. Dan di tempat kedua, Aldia Saksal. Alias pertama sekali tahniah dapatkan P2. So tapi pertarungannya ketat banget. Apa yang di pikiran kamu waktu itu? Untuk tetap tenang atau untuk menyerang? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih kepada bos, tim, kru, manajer dan lain-lain. Saya berterima kasih kepada istri saya. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya dan mertua saya. Ya, tadi jalan balapan sangat sengit ya. Saya hanya mengikuti ritme dari senior-senior saya dan saya beberapa kali mencoba dan ya di akhir lap kita duel bertiga. Saya nggak expect kalau Mas Irfan ada di paling dalam. Saya cuma ngelihat Andi Gilang dan saya sedikit kaget dan ya finishnya tipis banget kayaknya, nggak tahu lah. Ya bersyukur aja, alhamdulillah masih bisa podium. Semoga di 250 ini bisa lanjut ke RRC lagi podiumnya, amin. Terima kasih, tahniah. Dan juara untuk Race 2 National Sport 250, Evan Adiansyah. So Evan, seperti biasa pertarungan yang luar biasa di kategori 250. Apa yang terlintas di benakmu sepanjang balapan tadi? Sebab kita tahu Evan selalu akan attack pada lap terakhir. Ya, sebenarnya saya sedikit kesusahan ya karena mulai awal motor saya tidak begitu maksimal dan mulai 5 lap sampai lap terakhir lebih performanya semakin menurun, tapi saya mencoba untuk stay di grup aja dan mencoba attack di lap terakhir. Untuk last turn, macam mana jumpa ruang di sana? Ya saya coba ada lihat space dan saya rasa saya bisa overtake dan ya, berhasil. Terima kasih. Terima kasih Ivan. Tahniah. Itulah dia tadi teman-teman semuanya untuk sesi Park Fermi dan persiapan kita akan melakukan podium seremoni dari National Sport 250cc dan inilah dia beberapa highlight cuplikan dari perjuangan dan juga perjalanan 10 laps untuk teman-teman bisa saksikan. Inilah dia performance dari Irfan Ardiansyah yang hampir saja side di belakang sana. Yang baik, Gary Salim juga sempat berada di barisan terdepan. Muhammad Wadil Musyafi yang harus out of the track. Dexa Almer yang juga terlihat dengan nomor 19-nya si hijau di sana teman-teman. Dan dia masih fight sampai beberapa lap sebelum dia nantinya ataupun lebih tepatnya dari dirinya terjatuh di turn. Ya, ini sepertinya. Yes, hilang gripnya sehingga dia longsor saja teman-teman semuanya. Dan Andi Gilang
Irfan Ardiansyah, Aray Agaska. Last chance for the overtake in the last corner. Side by side. Finish together. And fight until finish. Dan kita sudah menyelesaikan dengan sangat baik. Setelah ini kita akan ada Superbike 1000 cc dan juga Super Sport 600 cc Community. Tetap bersama dengan kami dari Pertamina Mandalika Racing Series di hari terakhir Grand Finale 2025. Di Bani Laksana, our local boys. Silakan, mana dia juara-juaranya? Alias Aksal Ismaya ditunggu di podium. Andi Farid Istihar, Irfan Ardiansyah, kami tunggu Anda di podium kemenangan. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Papanya jangan lupa, papanya mana dia? Papa Gading. Ya. Tak bisa